Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bagikan ide jualan bolu mini seribuan. Nah, ini cocok banget dijadikan ide jualan atau isian snack box ya teman-teman. Di satu resep pastinya dapat banyak, pastinya lebih untung ya. Nah, mau tahu cara bikinnya? Ikutin videonya sampai selesai ya. Resep pertama, ini adalah bolu pandan mini. Nah, cara buatnya sangat gampang, rasanya juga sangat enak. Pastinya ini cocok dijadikan ide jualan atau isian snack box. Nah, mau tahu cara bikinnya? Ini dia cara buatnya. Nah, langkah awal kita siapkan bahan keringnya dulu. Di sini kita ayak 250 gram tepung terigu protein sedang atau sebanyak 25 sendok makan. Dan tambahkan juga setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh soda kue. Ini kita ayak. Lalu kita campur rata dan sisihkan. Selanjutnya siapkan wadah, pecahkan 1 butir telur, 170 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh vanili bubuk. Setelah itu ini kita campur rata sampai adonannya berubah berwarna putih pucat. Nah, kalau udah kayak gini, udah cukup ya. Lalu kita masukin 80 gram susu kental manis atau setara dengan 2 saset. Lalu kita campur rata lagi. Nah, setelah itu masukin 300 ml susu cair. Di sini saya menggunakan 2 sendok makan susu bubuk ditambah air ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman menggunakan air putih biasa juga bisa. Ini kita masukin bertahap, lalu kita campur rata sampai gulanya larut. Nah, ini udah saya masukin semuanya ya susunya. Lalu kita campur rata lagi. Nah, setelah itu kita masukin bahan kering secara bertahap biar gampang saat mengaduk. Lalu ini kita campur rata. Nah, kalau teksturnya udah lembut seperti ini, kita masukin 1 sendok teh pasta pandan, lalu kita campur rata. Dan ini udah cukup. Lalu tambahkan 120 ml minyak goreng. Lalu lanjut kita campur rata. Nah, ini udah cukup ya teman-teman. Biar memastikan adonan udah tercampur rata, kita gunakan spatula untuk mengaduknya lagi ya. Dan biar gampang saat menuang ke dalam cetakan, saya masukin ke dalam wadah yang ada corongnya seperti ini ya. Nah, ini cetakannya udah saya oles juga dengan sedikit minyak, biar nanti kuenya nggak lengket. Lalu kita tuang adonannya, ini saya isi penuh ya. Dan di satu resep ini saya dapat 39 buah kue. Jadi menggunakan 1 telur dan bahan yang cukup ekonomis, dapatnya untung lebih banyak ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman cobain resep ini.
Nah, ini udah saya tuang segini dulu ya. Ini kita kukus selama 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil dan ditutup serbet seperti ini ya. Setelah 15 menit ini kuenya udah matang, hasilnya cantik banget. Kita keluarkan. Nah, selagi panas kita keluarkan dari cetakan. Ini nggak lengket sama sekali. Menuangnya pun cukup mudah ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, cantik-cantik ya teman-teman. Biar lebih bagus lagi tampilannya, saya tambahin buttercream di atasnya. Dan nanti saya akan tambahin juga dengan keju parut. Untuk topping sesuaikan selera aja ya teman-teman. Nggak harus keju. Teman-teman juga boleh menggunakan glaze coklat atau topping yang lain ya. Nah, ini dia bolu pandannya udah jadi, hasilnya banyak banget ya. Dan ini akan saya cobain, saya ambil satu. Hasilnya beneran cantik banget ya teman-teman. Warnanya juga soft. Nah, ini akan saya potong ya. Tekstur dari bolu ini beneran lembut banget. Juga empuk dan moist banget. Ini akan saya cobain, bismillahirrahmanirrahim. Ini beneran enak banget, aroma pandannya berasa, manisnya juga pas, dan ini cocok banget dijadikan ide jualan ya teman-teman. Selamat mencoba ya. Resep kedua, ini adalah bolu coklat mocha. Ini juga cocok dijadikan ide jualan, rasanya sangat enak, dan bahannya juga cukup ekonomis. Dan ini dia cara membuatnya. Langkah awal kita siapkan bahan kering. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang sebanyak 250 gram atau sebanyak 25 sendok makan ya. Nah, ini kita ayak, lalu kita tambahkan setengah sendok teh baking powder. Di sini saya pakai yang double acting. Kalau teman-teman menggunakan baking powder biasa 1 sendok teh ya. Dan tambahkan setengah sendok teh garam, lalu kita aduk dan kita ayak. Nah, setelah itu kita campur rata dan sisihkan. Langkah selanjutnya, siapkan 2 butir telur di dalam wadah dan tambahkan 210 gram atau 14 sendok makan gula pasir dan tambahkan juga 1 sendok teh emulsifier. Di sini saya pakai SP, boleh TBM atau Ovalet ya. 1/4 sendok teh vanili bubuk. Nah, ini kita mixer dengan kecepatan sedang aja selama 1 menit ya teman-teman. Sampai semua bahan tercampur rata dan agak mengembang. Nah, sekitar 1 menitan ini kita matikan mixernya. Lalu kita tambahkan santan sebanyak 250 ml. Di sini saya menggunakan santan instan 65 ml ditambah air. Jadi totalnya 250 ml. Jadi kita tuang sedikit-sedikit dulu sambil kita mixer dengan kecepatan rendah ya, sampai semua bahan tercampur seperti ini. Lalu kita masukin lagi sisa santannya sambil terus di mixer. Nah, kalau udah tercampur rata, kita naikkan speednya ke speed maksimal. Kita mixer sampai mengembang lebih kurang 10 menit ya. Maaf ya teman-teman, suaranya di sini agak bising, soalnya di luar lagi hujan deras ya teman-teman. Nah, ini sekitar 10 menitan. Kita matikan mixernya. Nah, teksturnya kental seperti ini ya. Setelah itu lanjut kita masukin bahan kering. Kita masukin bertahap. Di sini saya masukin 3 kali ya. Nah, kita aduk rata dulu dan kita hidupin mixernya. Kita mixer dengan kecepatan paling rendah, asal rata aja ya teman-teman. Dan sebentar aja. Nah, setelah itu kita masukin lagi tepungnya. Lanjut kita mixer lagi. Nah, terakhir tuang semua bahan keringnya. Dan lanjut kita mixer.
Nah, nggak usah lama, kita matikan mixernya. Lalu lanjut kita aduk menggunakan spatula. Kita rapikan, kita gunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas. Jadi ini kita aduknya pelan aja ya, karena videonya saya percepat jadi kelihatan kencang seperti ini ya. Kalau dirasa udah tercampur rata, sekarang tinggal kita bagi dua adonannya ya, sama rata. Nah, di masing-masing adonan akan saya tambahkan pasta mocha 1 sendok teh dan pasta coklat 1 sendok teh. Jadi sesuaikan selera. Lalu lanjut kita campur rata. Jadi pelan-pelan aja ngaduknya, karena ini videonya saya percepat ya. Jadi kelihatan kencang ngaduknya. Nah, di bagian yang menggunakan pasta mocha saya tambahkan 40 gram es coklat. Lalu kita campur rata. Biar gampang saat menuang ke dalam cetakan, kita masukin ke dalam plastik segitiga seperti ini ya. Nah, ini cetakannya udah saya siapkan, udah saya oles juga dengan sedikit minyak biar nggak lengket. Lalu kita tuang adonan yang mocha dulu di bagian bawah. Kita tuang separuh dari cupnya. Nah, seperti ini. Dan di atasnya kita tuang adonan yang coklat. Jadi kita masukin 3/4 bagian aja ya, nggak usah penuh, soalnya nanti akan mengembang. Lakukan sampai semuanya habis ya teman-teman, dimasukin ke dalam cetakan. Nah, di tahap ini teman-teman bisa memanaskan kukusan, kita tunggu sampai mendidih. Nah, ini udah jadi separuhnya. Sekarang akan kita kukus. Nah, karena ini saya dempet seperti ini ya teman-teman, jadi hasilnya nanti akan lengket di bagian kue bagian bawah. Jadi sebaiknya nggak usah didempet seperti itu. Nah, ini kita kukus menggunakan api sedang cenderung kecil selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit ini kita keluarkan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini dia hasilnya. Jadi kue di bagian bawah akan rusak seperti ini ya teman-teman. Nah, sebaiknya nggak usah didempet aja. Nah, biar gampang saat mengeluarkan, saya gunakan ujung sendok ya. Nah, seperti ini hasilnya cantik banget, empuk dan lembut. Oke, kita lanjut keluarkan semuanya dari cetakan. Nah, ini dia bolu kukus mocha coklat kita udah jadi, hasilnya banyak banget. Satu resep ini saya dapatnya itu 65 piece ya. Jadi cuma menggunakan 2 telur hasilnya banyak banget ya teman-teman, dan ini cocok dijadikan ide jualan. Nah, kita review hasilnya. Ini beneran lembut banget ya teman-teman. Teksturnya juga halus seperti ini, empuk. Nah, bagian bawahnya juga cantik. Jadi ini cocok banget dijadikan ide jualan atau isian snack box. Nah, begini bagian dalamnya. Akan saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beneran enak banget. Manisnya pas, perpaduan antara mocha dan coklat ini mantep banget. Jadi silahkan cobain di rumah ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak atas dukungan dan kunjungan teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.